Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak semua kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Rizka hadir. Friska hadir. Alfi Hadir, Bu. Evi Hadir, Bu. hadir semua ya? Ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak, pada pertemuan hari ini kalian sudah tahu kita akan belajar apa? Belum. Hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Tujuan kita belajar tema 8 daerah tempat tinggalku adalah supaya kita mengetahui bagaimana sih lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah ada cerita atau asal usul dari daerah yang kita tinggali. Seperti itu. Jadi daerah tempat tinggalku, Ibu ingin mengetahui daerah tempat tinggal kalian mulai dari Evi. Silakan sebutkan kamu itu tinggal di daerah pedesaan atau perkotaan. Saya tinggal di daerah pedesaan yang di daerah sekitaran lingkunganku, Bu, itu seperti perbukitan pegunungan seperti itu. Di sana banyak petani yang menanam seperti tanaman jagung, terus padi, dan tanaman kawas seperti itu, Bu. Baik, selanjutnya Alfi, daerah tempat tinggalnya di perkotaan atau pedesaan? Pedesaan, Bu. Ciri-ciri daerah tempat pedesaan itu seperti apa kalau di lingkungan kamu? Ada sawahnya. Ada sawahnya. Terus Jalannya masih subur gitu ya. Kalau Friska, daerah perkotaan atau perkotaan? Oke, bagaimana Friska suasana tinggal di daerah perkotaan itu? Di kota itu jauh lebih ramai. Lebih ramai. Jalannya juga lurus. Ya. Oke. Selanjutnya Rizka, kamu tinggal di daerah pedesaan atau perkotaan? Saya tinggal di daerah perkotaan. Ya, Sama ciri-cirinya jalannya ramai. Lebih banyak kendaraan gitu ya kalau di perkotaan. Nah, jadi anak-anak, dari apa yang telah kalian sampaikan, kalian mengertikan bahwa tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan itu berbeda. Kalau di pedesaan mungkin lingkungannya masih asri, banyak pepohonan seperti itu. Kemudian kalau di perkotaan mungkin banyak bangunan-bangunan daripada di pedesaan, kemudian jalannya juga lebih ramai dan masih banyak lagi perbedaannya. Kemudian di sini Ibu ada teks, yaitu Udin sedang berbincang-bincang. Yaitu Ibu akan bacakan, aku Udin dan berasal dari keluargaku berasal dari daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, diantaranya Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Nah, apakah anak-anak di sini sudah pernah tahu bagaimana asal usul Telaga Warna itu yang ada di Jawa Barat? Belum. Jadi di sini ada teks selanjutnya. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Mari kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Di sini Ibu sudah mempunyai teks atau bacaan asal mula Telaga Warna. Jadi tugas kalian adalah setiap anak membaca secara bergantian
tentang asal-usul Telaga Warna ini menggunakan suara yang keras dan lantang agar teman kalian juga terdengar, kemudian membacanya dengan intonasi yang jelas ya, mudah dipahami. Dimulai dari Evi terlebih dahulu sampai sini ya. Jadi ini ganti nanti. Anak angkat ini. Ya. Telaga Warna. Keinginan raja dan ratu untuk memiliki anak. Pada zaman dahulu, di Provinsi Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang tenang dan makmur. Rakyatnya makmur dan sejahtera karena dipimpin seorang raja dan ratu yang bijaksana. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Kutatangewuhan. Kutatangewuhan. Ya. Nama Raja Kutatangewuhan adalah Prabu Suwartalaya. Nama ratu kerajaan tersebut adalah Ratu Purbamana. Namun, kesenangan rakyatnya tidak sama dengan raja dan ratu, sehingga saat ini raja dan ratu belum memiliki anak. Hal inilah yang menjadikan keduanya tidak bahagia, meskipun memimpin kerajaan yang makmur dan sejahtera. Seringkali raja melihat ratu menangis karena mendambakan seorang anak. Tentu saja keadaan ini membuat raja sedih. Sebenarnya Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana sudah melakukan berbagai upaya agar memiliki anak. Salah satunya dengan mendatangkan banyak dukun untuk membacakan mantra agar ratu hamil. Dan juga mereka berdua sering meminum macam-macam ramuan agar dapat memiliki keturunan. Namun, upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, sehingga keduanya sering dilanda kesedihan yang mendalam. Karena sudah lama sebelum memiliki keturunan, suatu hari penasehat kerajaan menyarankan mereka untuk mengangkat anak. Anak yatim piatu cukup banyak di kerajaan Kutatangewuhan. Anak yatim piatu itu berasal dari perwira dan prajurit kerajaan yang gugur di medan perang. Raja dan ratu disarankan untuk mengangkat anak yatim piatu tersebut. Namun, keduanya tidak setuju dengan mempertimbangkan bahwa mereka masih mau berusaha untuk memiliki anak kandung. Dan memiliki anak kandung tentu saja akan berbeda rasanya dengan anak angkat. Nah, sebelum dilanjutkan, Ibu mau memberikan informasi ya. Tolong jika teman kalian baca harap disimak baik-baik karena setelah membaca ini akan diadakan kuis ya. Jadi nanti kalian harus menjawab sesuai dengan cerita yang telah dibacakan teman kalian. Jadi disimak baik-baik. Silakan dilanjutkan. Raja dan ratu bertapa agar memiliki anak. Hingga suatu hari raja dan ratu memutuskan untuk bertapa di hutan selama beberapa minggu. Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana pamit untuk meninggalkan kerajaan dalam beberapa minggu. Sang Prabu meminta orang kepercayaan untuk menjaga dan memerintah kerajaan selama raja dan ratu bertapa. Selama bertapa, Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana fokus untuk meminta keturunan. Hingga pada suatu hari ada suara tanpa wujud seolah sedang menjawab apa yang mereka inginkan. Suara tanpa wujud itu kemudian menanyakan maksud dan tujuannya bertapa kepada sepasang suami istri. Pasangan suami istri kemudian menjawab bahwa mereka ingin memiliki keturunan. Selanjutnya suara itu menyuruh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana untuk kembali ke kerajaan Kutatangewuhan. Kemudian setelah beberapa minggu setelah keduanya bertapa di hutan, Ratu Purbamana mulai menunjukkan tanda kehamilan. Setelah dicek, ternyata Ratu benar hamil. Berita baik itu langsung menyebar ke seluruh wilayah kerajaan Kutatangewuhan. Rakyat bersukacita menyambut kabar baik tentang kehamilan Ratu. Dan para rakyat membanjiri istana dengan hadiah sebagai ungkapan rasa bahagia. Kelahiran Putri Raja. Setelah kurang lebih 9 bulan Ratu mengandung, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Putri Raja Kerajaan Tanggehan diberi nama Putri Gilang Rukmini. Rakyat Kerajaan Kutatangewuhan kembali mengirimi hadiah ke istana sebagai ungkapan senang atas kelahiran anak raja. Putri kecil raja tumbuh menjadi anak yang cantik dan lucu di usianya yang masih kecil, dan menjadi putri yang sangat cantik di usia yang masih remaja. Raja dan ratu sangat menyayangi anak satu-satunya itu. Mereka memberikan apapun yang putrinya inginkan. Namun, karena terlalu menuruti apapun yang diinginkan anaknya,
Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang manja. Meskipun Putri Gilang Rukmini menjadi putri yang paling cantik di kerajaan, namun dia memiliki sifat yang tidak sopan. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, Gilang Rukmini akan marah bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Namun, raja dan ratu tetap menyayanginya dan selalu memperlakukan Gilang Rukmini dengan baik. Hadiah untuk sang putri. Suatu hari ketika Putri Gilang Rukmini berusia 17 tahun, kerajaan Katengguhan mengadakan pesta besar-besaran. Rakyat pun berlomba-lomba mengirim hadiah yang bagus seperti emas dan permata untuk sang putri. Prabu Suwartalaya mengumpulkan hadiah emas dan permata tersebut untuk dijadikan kalung yang cantik. Prabu Suwartalaya kemudian membawanya ke ahli perhiasan. "Tolong ubah perhiasan ini menjadi kalung yang cantik untuk putriku tercinta," kata sang raja. "Dengan senang hati yang mulia raja, hamba akan membuat kalung yang indah dan satu-satunya di dunia," jawab sang empu. Sang empu kemudian membuat kalung yang indah dengan sepenuh hati sesuai permintaan raja. Ketika hari perayaan tiba, hadiah perhiasan dari rakyat yang dikumpulkan raja berhasil diubah menjadi kalung yang cantik oleh sang empu. Keindahan kalung tersebut membuat raja dan ratu kagum sehingga keduanya yakin bahwa sang putri akan menyukainya. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk merayakan ulang tahun Putri Gilang Rukmini dengan penuh sukacita. Ketika raja dan ratu tiba di halaman istana, rakyat menyambut dengan penuh sukacita. Sambutan meriah semakin terdengar ketika sang putri muncul di hadapan orang. Seluruh rakyat mengagumi kecantikan sang putri. Yang selanjutnya, asal mula Telaga Warna. Di depan rakyat yang dipimpin dan disaksikan sang ratu, Prabu Suwartalaya memberikan kalung yang indah kepada putrinya, yakni Gilang Rukmini. "Putriku, kalung indah ini adalah hadiah untukmu, pemberian rakyat kerajaan Ketangguhan yang sangat mencintaimu. Hadiah ini mereka persembahkan hanya untuk sebagai ungkapan syukur melihatmu tumbuh dewasa. Pakailah kalung ini untuk putriku," kata Prabu. Namun hal yang tak terduga terjadi. Sang putri tidak mau menerima kado ulang tahun itu. Putri Gilang melempar kalung itu di depan orang tua dan rakyat kerajaan. Ketangguhan yang mencintainya. Kalung yang indah pun menjadi rusak. Emas permatanya tersebar di mana-mana. "Aku tidak mau memakai kalung ini. Kalung ini sangat jelek," sahut sang putri. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini sangat kaget dan tidak menyangka dengan perlakuan sang putri. Seketika suasana menjadi hening. Semua orang hanya bisa diam. Tiba-tiba terdengar suara tangis Putri Purbamana yang cukup keras. Dia tidak menyangka dengan sikap kurang sopan putrinya. Kemudian meledaklah tangis seluruh rakyat kerajaan Ketangguhan. Semua rakyat meneteskan air mata dan terus menangis. Semua pada akhirnya air mata mulai membanjiri istana. Perlahan mata air di halaman istana dan lama-lama alirannya semakin deras. Air terus keluar dari dalam bumi sehingga menenggelamkan seluruh rakyat, raja, ratu, dan sang putri. Volume air yang cukup banyak menenggelamkan seluruh wilayah kerajaan Ketangguhan hingga akhirnya tercipta sebuah telaga. Telaga ini selalu menampilkan warna yang berbeda di bawah sinar matahari sehingga dikenal dengan sebutan Telaga Warna. Warna-warna itu dipercaya masyarakat sebagai pantulan dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang menyebar di dasar telaga. Terima kasih ya siapa yang telah membaca. Selanjutnya seperti yang sudah Ibu bilang tadi, di sini kalian akan menjawab pertanyaan yang akan Ibu ajukan dan pertanyaannya itu tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Jawabannya nanti pas sudah ada di teks bacaan yang sudah kalian baca lagi. Ya. Nanti jawabannya ditulis di kertas. Ada 5 soal. Sudah siap semuanya? Ya. Pertanyaan pertama.
siapa saja tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna yang telah kalian baca tadi. Sudah? Oke, sekarang pertanyaan yang selanjutnya. Di manakah sang raja bertapa untuk meminta anak? Raja dan ratu bertapa. Tempatnya. Sudah? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa hadiah yang diberikan oleh raja dan ratu ketika sang anak ulang tahun yang ke-17 tadi? Ya. Sudah? Ya. Pertanyaan yang keempat, apa yang membuat sang ratu atau ibunya Gilang Rukmini tadi menangis saat perayaan ulang tahun? Apa yang menyebabkan ratu menangis saat ulang tahunnya? Sudah? Dan pertanyaan terakhir, coba kalian sebutkan bagaimana sifat Putri Gilang Rukmini pada cerita asal-usul Telaga Warna tersebut. Sifat atau kepribadiannya kalian sebutkan. Sudah ya? Silakan kalau sudah dikumpulkan. Terima kasih sudah menjawab kuis yang telah Ibu berikan. Kemudian anak-anak, dari cerita Telaga Warna ini tadi, pesan moral apa yang dapat kalian ambil di dalam cerita ini tadi? Kesabaran. Ya, kesabaran untuk memiliki anak ya. Dan satu. Kemudian ada pesan moral dari Putri Gilang Rukmini tadi, menurut kalian gimana? Dia sifatnya yang kalau kalian sebutkan tadi. Aku berpilihan. Dia tidak memberi pemberian, kemudian dia sombong juga. Manja juga, betul-betul. Jadi dari cerita asal mula Telaga Warna, cerita ini merupakan cerita fiksi. Apa kalian tahu cerita fiksi itu cerita yang bagaimana? Tidak nyata. Benar sekali, jadi sudah tahu ya. Ya. Cerita fiksi itu merupakan sebuah cerita khayalan atau rekaan yang dibuat oleh sang penulis cerita, seperti Telaga Warna ini tadi ya. Jadi dari pembelajaran hari ini kalian sudah belajar apa saja anak-anak? Ibu mau dengar sekali lagi, mulai dari yang pertama kita belajar tentang daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Kemudian ini tadi kita sudah belajar tentang asal mula cerita Telaga Warna. Kemudian kalian juga sudah mempelajari isi atau moral-moral yang ada di dalam cerita Telaga Warna ini. Baik, mungkin
sampai di sini. Silakan untuk kepala kelas memimpin berdoa sebelum pembelajaran berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.